إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayo ikhwah, para pendengar yang berbahagia, kita melanjutkan kajian kita ilmu usulul bidah, di mana pada pembahasan terakhir kemarin kita membahas bahwa setiap bid'ah itu sesat walaupun dipandang oleh manusia itu bagus. Setelah kita sebutkan bahwa ini adalah perkataan seorang sahabat yang mulia, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah itu adalah sesat walaupun dipandang baik oleh manusia. Sehingga ikhwatal Islam, tolak ukur atau parameter kita di dalam menilai sesuatu baik atau buruk bukanlah dikembalikan kepada menurut pendapat masing-masing, akan tetapi dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kalau dikatakan setiap orang menganggap dirinya baik, maka kita katakan bahwa Fir'aun juga menganggap dirinya baik. Semua mereka yang menyeru kepada kesesatan menganggap bahwa mereka di atas kebaikan. Nah, ini ikhwatal Islam berbahaya sekali. Makanya ya, nanti akan dibahas juga tentang sebuah pembahasan al-hasan ma hasanahu syar'u, bahwa yang namanya yang baik itu adalah yang dianggap baik oleh syariat kita ini. Sekarang kita masuk kepada pembahasan al-faslur rabi, fasal yang keempat, yaitu wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu adanya dalam api neraka. Ikhwatal Islam, Rasulullah SAW bersabda, kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan itu di dalam api neraka. Namun Rasulullah SAW tidak bersabda kullu dhalin finnar, setiap yang sesat, setiap orang yang sesat itu dalam api neraka. Tidak. Tapi Rasulullah mengatakan setiap kesesatan, bukan setiap pelaku kesesatan, tapi Rasulullah mengatakan setiap kesesatan itu dalam api neraka. Tentu ini ikhwatal Islam, sabda Rasulullah SAW ini mengandung makna yang dalam. Artinya bahwa orang yang berbuat sesat, maka kesesatan itu pasti akan menyeret dia ke dalam api neraka. Namun terkadang pelakunya yang mendapatkan syafaat Rasulullah, atau dia mendapatkan waktu di dunia musibah yang besar, sehingga akhirnya dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya akhi, harus kita fahami hal ini dari beberapa sisi. Yang pertama, inna min aqaidi ahli sunnah wal jamaah, ya, bahwa akidah ahli sunnah wal jamaah yang harus difahami oleh setiap orang yang mengaku dirinya ahli sunnah wal jamaah, annana la nunzilu ahadan min ahli al-qiblah jannatan wala nara. Tidak boleh kita memastikan seseorang dari ahli kiblat ini bahwa si fulan ini bakal masuk surga atau neraka. Tidak boleh. Akhi, kalau kita berbicara ya, sesuatu perkara ini bid'ah, ini sesat, bukan berarti memvonis pelakunya pasti neraka. Di sini harus dibedakan antara memvonis sesat dengan memvonis api neraka, itu beda jauh. Banyak orang yang awam yang tidak faham tentang masalah ini. Ya, dia berpandangan dengan pandangannya yang dangkal, bahwa ketika kita berkata bahwa ini bid'ah, ini sesat, berarti kita sedang memvonis pelakunya itu adalah neraka. Jelas ini adalah sebuah kesalahan yang fatal. Ya, sebuah pemahaman yang menyimpang. Karena kita semua meyakini Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak boleh memastikan seorang pun dari ahli kiblat ini, dari kaum muslimin, bahwa dia masuk neraka atau masuk surga. Ya, tidak boleh. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara dalil yang menunjukkan kepada hal itu dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ketika ada seseorang dalam suatu peperangan, dia terkena panah, lalu kemudian dikatakan oleh para sahabat, hani'an lahu bil jannah, selamat dia masuk surga. Maka Rasulullah SAW bersabda, kalla, tidak. Sesungguhnya tali sandal yang dia ambil ya, sesungguhnya menjadi api neraka dalam kuburannya itu.
Lihat ya, ketika sahabat mengatakan hani'an lahu bil jannah, ya selamat dia masuk surga, seakan-akan mereka memastikan bahwa orang tersebut masuk surga. Maka Rasulullah SAW menepis dan berkata tidak, kata beliau. Sebab akhi, masalah neraka surga itu urusan Allah. Kita tidak tahu ya, apakah pelakunya itu akan masuk surga ataukah pelakunya akan masuk neraka, kita tidak tahu. Adapun menghukumi sesuatu itu sesat atau tidak, maka ini urusan duniawiyah yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Maka setiap yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis, ya kita hukumi sebagai sebuah kesesatan. Dan setiap yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ya kita hukumi sebagai sebuah kebenaran. Makanya akhwal Islam, ya ketika kita menghukumi sesuatu itu bid'ah atau sesat, jangan Anda fahami bahwa kita sedang memastikan pelakunya neraka. Tidak sama sekali. Adapun kita katakan bahwa pelakunya terancam masuk neraka, na'am. Tapi kata-kata terancam ini tidak menunjukkan sebuah kepastian. Ya. Karena akhal Islam, kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seringkali mengancam orang-orang yang melakukan ya penyimpangan-penyimpangan. Sebab ini adalah untuk memberikan apa? Kesan kepada pelakunya, ya, agar dia takut untuk tidak melakukan itu, dan dia takut ya terhadap azab api neraka. Sehingga ketika seseorang melakukan perbuatan itu, dia ingat bahwa pelakunya akan terancam masuk neraka, dan bahwasannya dia akan diazab di dalam kehidupan akhirat. Sehingga akhirnya ya ketika peringatan itu dinyatakan sebagai sebuah keumuman, maka ikhwatal Islam, hal ini akan bermanfaat tentunya bagi pendengarnya. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, wal alimu qad yadhkurul wa'ida fima yarahu dhanban ma'a ilmihi bi anna al muta'awwila maghfurun lahu la yanaluhu al wa'id. Orang yang berilmu itu terkadang, kata beliau, menyebut ancaman itu pada sesuatu yang ia pandang dosa, padahal ia tahu bahwa orang yang muta'awil itu terkadang dimaafkan, artinya tidak terkena ancaman. Tapi ia sebutkan demikian agar menjelaskan saja bahwa perbuatan tersebut konsekuensinya akan mendapatkan sanksi seperti ini. Bukan berarti dia memastikan si fulan ini masuk neraka, tidak. Sungguh sangat bagus sekali apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa di jilid 4 halaman 484. Beliau berkata, kama anna nususal wa'idi amatun fala nashhadu biha ala muayyanin bi annahu min ashabin nar. Ya, sebagaimana nas-nas ancaman itu sifatnya umum, kata beliau. Ya, umum. Ya, seperti misalnya firman Allah, barang siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah maka dia kafir. Barang siapa yang melakukan begini dan begitu maka ancamannya neraka. Itu sifatnya umum. Ya, karena sifatnya umum, fala nashhadu biha ala muayyan. Tidak boleh kita ini mempersaksikan atas individu secara khusus bahwa dia pelakunya pasti neraka. Tidak boleh, kata beliau. Kenapa? Lijawazi takhallufil muqtada anil muqtadi limu'aridin rajihin. Bisa jadi di sana ada penghalang-penghalang dia sehingga dia tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Apa penghalang-penghalang itu? Imma taubah, bisa jadi ia taubat di akhir hayatnya. Kita tidak tahu. Ya, ada orang kok pelaku bid'ah, tapi di akhir hayatnya dia subhanallah bagus matinya. Kenapa ya? Mungkin kita tidak tahu, akhi, dia itu bertaubat di akhir hayatnya. Wa imma hasanatin mahiyah, kata Ibn Taimiyah, bisa jadi karena ada kebaikan yang besar yang dia pernah lakukan sehingga bisa mengampuni dosa-dosanya. Hal ini juga sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW mengatakan, dahulu ada seorang pelacur. Ia berjalan di sebuah padang pasir, ia kehausan, kemudian ia menemukan sumur. Maka ia pun turun ke dalam sumur, kemudian minum dari air sumur itu. Ketika ia naik ke atas, ternyata didapatinya seekor anjing sedang menjilat-jilat tanah. Kenapa? Karena saking kehausannya juga. Maka si pelacur ini berpikir, ya,
bahwa anjing ini merasa kehausan seperti aku kehausan. Lalu ia pun kembali turun dan memenuhi khufnya. Lalu diberikan minumlah ya anjing itu. Apa yang terjadi? Allah pun berterima kasih kepada si pelacur ini dan mengampuni dosanya. Artinya, akhi, ya, terkadang orang yang berbuat kesesatan itu ternyata dia punya kebaikan besar, yang saking besarnya kebaikan itu bisa mengalahkan dan melumatkan kesesatannya itu nanti pada hari kiamat. Ya, nanti pada hari kiamat. Hanya Allah yang tahu. Karena Allah berfirman, "Innal hasanati yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan. Ya, hal ini tentu, akhi, ya tidak menghalangi kita untuk memvonis bahwa dia sesat kalau memang jelas-jelas dia sesat. Adapun masalah kehidupan akhirat nanti, ya Allahu a'lam, Allah yang tahu. Wa imma masaiba mukaffirah, kata Ibn Taimiyah, bisa jadi ia terkena musibah sehingga dengan musibah itu Allah ampuni dosanya. Ya, dia diberikan sakit yang berkepanjangan, akhirnya walaupun dia pelaku kesesatan karena sakitnya itu, karena musibahnya itu, ya ternyata Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosanya. Wa imma syafa'atan makbulatan, atau dia mendapatkan syafaat yang diterima oleh Allah, atau yang lainnya banyak, ya, perkara-perkara yang terkadang yang menjadikan pelakunya itu tidak diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, disinilah ikhwatul Islam harus kita fahami bersama. Ya, ketika kita menghukumi ketika kita menghukumi bahwa ini bid'ah, ini perbuatan yang sesat, jangan Anda fahami kita sedang mengadili orang bahwa si fulan pasti neraka, si fulan pasti surga. Tidak, wallah. Ya, sama sekali. Karena sesungguhnya membela agama dari berbagai macam kotorannya adalah hukumnya wajib. Membersihkan agama dari berbagai macam hal-hal yang bisa mengotorinya adalah hukumnya wajib, ya akhi. Adapun kemudian menghukumi seseorang surga dan neraka itu bukan pekerjaan kita. Itu semua diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ikhwatul Islam, banyak orang tidak memahami masalah-masalah seperti ini. Sehingga ya sampai kepada saya ada orang berkata, wah, radio ini katanya seperti pengadilan akhirat. Ya, pengadilan akhirat, dia memvonis si fulan neraka surga. Kenapa berucap demikian? Jawab, tentu karena dia bodoh, tidak faham tentang kaidah-kaidah yang harus difahami dalam masalah ini. Ikhwatul Islam, berbeda akhi keadaannya kalau dia sudah menganggap boleh atau halal suatu perbuatan bid'ah. Dalam artian, ya, dia mengatakan boleh-boleh saja bid'ah, boleh-boleh saja berbuat maksiat katanya. Dia mengatakan bahwasanya minum arak itu halal. Dia mengatakan ya judi itu halal. Maka orang seperti ini kita katakan na'am, dia di dalam api neraka. Sebab kenapa? Yes, dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, termasuk kufur akbar, yang mengeluarkan pelakunya dari millatul Islam. Makanya Al-Imam At-Tahawi berkata, "Wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblah bi dzambin ma lam yastahillah." Ya, kita tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat ini karena suatu dosa selama ia tidak menganggapnya halal. Tapi kalau sudah dia menganggap halal sebuah dosa, dia katanya berbuat dosa itu halal-halal saja, maka orang seperti ini ya keluar dari millatul Islam. Kesimpulannya akhi, innal aqwal al-batilah al-mubtada'ah al-muharramah al-mutadamminah nafya ma athbatahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam aw ithbata ma nafah aw al-amra bima naha anhu aw an-nahya amma amara bih yuqalu fiha al-haq yuthbatu laha al-wa'id alladhi dallat alaihi an-nusus. Bahwa perkataan-perkataan yang batil, yang bid'ah, yang haram, yang mengandung peniadaan terhadap apa yang ditetapkan oleh Rasul, atau malah menetapkan apa yang ditiadakan oleh Rasul, atau malah memerintahkan yang dilarang oleh Rasul, atau malah melarang apa yang diperintahkan oleh Rasul, maka pada waktu itu kita katakan pelakunya sesat.
Ya, dan kita berikan ancaman pada dia sebagaimana ditunjukkan oleh nas. Namun dalam masalah memastikan masalah surga dan neraka kita tidak lakukan, karena itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi ini perkara yang harus kita fahami bersama. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya, Al-Faslul Khamis, fasal yang kelima, yaitu Ahkamut Tark, yang berhubungan dengan meninggalkan suatu perbuatan. Akhi, kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dalam perbuatan saja, tapi juga meninggalkan sesuatu yang ditinggalkan Rasulullah SAW pun juga diperintahkan. Makanya para ulama membagi sunnah ada dua macam, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah tarkiyah. Ya, ada sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah itu berupa perbuatan. Ya, salat, zakat, puasa, haji, baca Quran. Itu adalah sunnah fi'liyah yang sifatnya perbuatan. Ada lagi sunnah tarkiyah. Sunnah yang sifatnya meninggalkan. Sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan, jangan kita lakukan. Contohnya misalnya apa? Azan itu sunnah fi'liyah, betul. Tapi untuk 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dia tidak pernah Rasulullah SAW azan untuk sholat Id. Tidak pernah Rasulullah SAW azan untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Maka meninggalkan azan itu adalah sunnah yang harus kita lakukan. Maka barang siapa yang berazan untuk sholat Id, ya, kita katakan ini bid'ah. Kenapa? Sebab itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada orang berkata, tapi kan azan baik. Bukankah azan itu untuk menyeru orang kepada kebaikan? Yes, bukankah azan itu untuk mengingatkan agar orang segera bergegas menuju sholat? Ya, kita katakan sahih, betul. Namun masalahnya kita beribadah kepada Allah ini harus sesuai dengan contoh Rasulullah. Rasulullah yang mendapatkan wahyu dari Allah. Ya. Tidak pernah Rasulullah SAW sekalipun azan ya untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha, ya akhi. Maka pada waktu itu azan untuk sholat, untuk kedua sholat itu kita katakan termasuk perkara yang diada-adakan. Jadi ini disebut dengan sunnah tarkiyah. Ya, artinya meninggalkan apa yang ditinggalkan Rasulullah. Kita jangan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Akhi, sebuah dalil yang menunjukkan kepada hal itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada 3 orang datang kepada ke rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngapain? Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat apa? Buat bertanya tentang ibadah Nabi. Falamma ukhbiru biha, tatkala mereka dikabari tentang ibadah Nabi, apa yang terjadi? Ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka menganggap remeh ibadah Rasulullah. Kok sedikit sekali ya? Apa yang terjadi? Mereka berkata, wa aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, kita siapa dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau Nabi SAW pantas saja. Kenapa? Karena Allah sudah ampuni katanya dosanya dari yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka yang satu berkata, amma ana. Ya, adapun aku, fa ana usallil laila abada. Saya mau sholat malam semalam suntuk, ya, selama-lamanya. Yang kedua berkata, ana asumud dahra wala uftir. Saya mau puasa terus-menerus, enggak mau berbuka. Yang satu berkata, ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan. Saya enggak mau menikah selama-lamanya. Masya Allah. Lihat akhi, yang satu ingin sholat. Tentu orang semua berkata sholat itu baik. Yang satu lagi ingin berpuasa. Caranya puasa terus-menerus. Yang satu lagi ingin ibadah, tapi caranya dengan tidak menikah. Rupanya perkataan 3 orang ini, ya akhi, ya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Antumul ladzina qultum kada wa kada? Apakah kalian yang pernah berkata begini dan begitu? Ama wallah, kata beliau, demi Allah.
Inni ala akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Aku ini lebih takut kepada Allah dari kalian dan lebih bertakwa kepada Allah dari kalian. Lakinni asumu wa uftir, kata Rasulullah. Tapi saya berpuasa, saya juga berbuka. Wa usalli wa arqud, saya pun salat malam dan saya pun tidur malam. Wa atazawwajun nisa, saya pun menikah dengan wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka ia bukan dari golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ikhwatal Islam. Salat pada asalnya baik. Namun caranya bikin sendiri orang ini. Semalam suntuk. Puasa pada asalnya baik. Namun caranya puasa terus menerus, ya, tidak baik. Ya, beribadah kepada Allah baik, namun dengan cara tidak menikah, ini pun tidak baik. Maka tatkala tata cara atau sifatnya tersebut tidak sesuai, ya, dan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengingkari perbuatan mereka itu. Maka disinilah kita harus fahami, akhi. Kita jangan melihat sebatas kepada asalnya saja. Oh, sholat kan bagus. Betul, sholat itu bagus. Betul sekali. Tapi masalahnya kita juga harus melihat kepada sifatnya, tata caranya, bagaimana Rasulullah SAW melakukan. Kalau ada orang yang sholat, ya memang sholat bagus, cuman ternyata apa yang terjadi ikhwatul Islam, ya dia sholatnya misalnya sholat subuh 3 rakaat. Rasulullah SAW sholatnya cuma 2 rakaat. Ya, kalau sholat subuh itu. Lah ente kok 3 rakaat? Kita katakan, ya engkau telah berbuat bid'ah. La syak. Ya tidak ragu lagi. Kenapa? Sholat memang bagus. Betul, sholat itu bagus. Cuman caranya nih, ya bikin-bikin sendiri ini. Maka akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Kalau kita perhatikan kisah 3 orang laki-laki tadi yang datang kepada istri-istri Nabi. Yang satu ingin puasa cuman terus-menerus, yang satu ingin sholat malam cuman semalam suntuk, yang satu ingin ibadah cuman ya dengan cara tidak menikah. Tentu ikhwatul Islam semua kita sepakat bahwa niat para sahabat itu baik banget, pengen ibadah kepada Allah, baik. Cuma ingat ya akhi ya, niat yang baik tidak menjadikan suatu amalan yang tidak baik jadi baik. Niat yang baik saja tidak cukup sampai perbuatan itu sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita tentu ingin memberikan sebuah contoh-contoh yang ada di masyarakat kita di zaman ini. Contohnya bersalaman. Bersalaman kita katakan baik, sahih, wallahi baik. Bahkan dalam hadis dikatakan orang yang bersalaman itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Cuma masalahnya kalau misalnya bersalaman setelah sholat, ya sholat fardu, setelah sholat berjamaah mereka saling bersalaman kanan kiri dan yang lainnya. Ini jadi permasalahan. Sementara Nabi SAW tidak pernah melakukan, tidak pula para sahabat melakukan. Padahal yang sholat berjamaah bersama Rasulullah banyak sekali, namun tidak ada yang menukil kepada kita bahwa Rasulullah SAW bersalaman. Bahkan dalam kitab-kitab madhab pun juga, ya sampai hari ini kita tidak pernah menemukan satupun ulama yang mengatakan ya bersalaman setelah sholat itu adalah sunnah Rasul. Kalau ada orang berkata, tapi kan salaman kan bagus mempererat ukhuwah Islamiyah, ya memperkuat ukhuwah. Kita katakan ya akhi, ya di zaman Rasulullah SAW, di zaman sahabat mempererat ukhuwah pun juga ada harus. Ya bahkan di zaman Rasulullah SAW para sahabat itu harus lebih dipererat lagi. Sebab kenapa? Kaum muslimin cuma ada di kota Madinah, ya selebihnya orang-orang kafir. Tapi kok anehnya tidak ada satupun para sahabat, ya Rasulullah pun tidak pernah menganjurkan. Tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in, tidak pula imam yang 4, tidak pula imam-imam yang lainnya. Dari zaman ke zaman tak pernah kita temukan dalam kitab-kitab fikih. Baru muncul di zaman sekarang saja. Yang kemudian oleh orang-orang awam dianggap ini sebuah kebaikan. Aneh bin ajaib. Ya. Makanya akhi, hadis 3 orang tadi, ya kita jadikan sebuah patokan yang kuat dan baku untuk menolak berbagai macam sesuatu yang itu asalnya baik, namun ketika dilaksanakan dengan tata cara yang tidak sesuai, yang tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW, maka perbuatan itu jadi tidak baik.
Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, seperti halnya misalnya kita sebutkan tadi contohnya yaitu adzan untuk sholat Id. Semua orang bersepakat dengan saya bahwa adzan itu baik. Semua orang berkata demikian. Tapi sekarang saya bertanya, boleh tidak adzan untuk sholat Id? Pasti semua berkata dan bersepakat bahwa tidak boleh. Kalau kita tanya kepada mereka, kenapa? Jawabnya mereka semua bersepakat karena itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita pun demikian. Kenapa kalian lakukan bersalaman setelah sholat? Ya. Kalau kalian jawab, oh baik itu kan salaman itu. Kita pun bisa berkata, bukankah itu pun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Para sahabat pun tidak melakukan, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in. Kalaulah itu baik, tentu Rasulullah sudah ajarkan, tentu para sahabat sudah kerjakan, tentu para tabi'in sudah yang mengamalkan. Pasti itu. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Makanya Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam kitab Fadli Ilmi Salaf berkata, فَأَمَّا مَا اتَّفَقَ السَّلَفُ عَلَى تَرْكِهِ فَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ لِأَنَّهُمْ مَا تَرَكُوهُ إِلَّا عَلَى عِلْمٍ أَنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِهِ. Adapun yang disepakati oleh salaf terdahulu, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya, disepakati oleh salaf terdahulu untuk ditinggalkan, maka tidak boleh kita mengamalkannya. Kenapa? Karena mereka itu tidaklah meninggalkan sesuatu kecuali karena di atas ilmu bahwa itu tidak boleh diamalkan. Cuma mungkin akhi jadi sebuah permasalahan. Buktinya pengumpulan Al-Quran tidak dilakukan oleh Rasul. Membaca Al-Quran baik, tapi pengumpulan Al-Quran tidak dilakukan oleh Rasulullah, baru dilakukan oleh para sahabat. Ya, itu kan menunjukkan boleh-boleh saja dong. Buktinya membuat ilmu-ilmu juga tidak dilakukan oleh Rasul. Bagaimana itu? Ya, tentu akhi a'azani Allah wa iyyakum. Harus kita menjawab ya syubhat seperti ini dengan pandangan yang tajam disertai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang telah ditetapkan oleh para ulama. Akhal Islam, Rasulullah SAW meninggalkan suatu perbuatan itu tidak lepas dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama, akhi, Rasulullah SAW meninggalkan perbuatan itu karena belum ada pendorongnya. Ya. Atau yang kedua, Rasulullah SAW meninggalkan perbuatan itu ada pendorongnya, ada, tapi masih ada penghalangnya. Ya, tapi masih ada penghalangnya. Atau yang ketiga, Rasulullah SAW meninggalkan perbuatan itu ada pendorongnya dan penghalangnya pun juga tidak ada. Artinya Rasulullah SAW mampu melakukannya. Ya. Sebuah contoh misalnya, Rasulullah SAW meninggalkan suatu perbuatan karena belum ada pendorongnya. Belum ada pendorongnya ini. Apa misalnya? Di pembuatan ilmu nahu, ilmu sorof. Ilmu nahu belumlah dibutuhkan di zaman Rasulullah. Kenapa? Para sahabat, akhi, semua bahasa Arabnya fasih. Anak kecil aja masih kecil udah bisa bahasa Arab. Ya. Fasih-fasih mereka sehingga Al-Quran saja turun dengan bahasa mereka. Makanya ya belum dibutuhkan, belum ada pendorongnya untuk membuat Untuk membuat ilmu nahu dan ilmu ilmu sharaf. Namun ketika ya Rasulullah sudah meninggal, para sahabat berjuang dan Islam menjadi luas. Akhirnya masuk Islamlah orang yang tidak paham bahasa Arab. Akhirnya banyak terjadi kesalahan dalam bahasa Arab karena belum ada kaidah yang baku tentang masalah itu. Mulailah para sahabat yang menyuruh untuk menulis kaidah-kaidah bahasa Arab, ya, bahwa fa'il itu marfu selama-lamanya, bahwa maf'ul bihi itu mansub selama-lamanya. Ya. Nah ini kenapa ketika kebutuhan tersebut mendesak
dan maslahatnya besar, sebab kalau tidak dibuat ilmu tersebut akan menyebabkan orang itu tidak memahami bahasa Arab, bahasa Al-Quran yang sahih, maka ini sebuah kemaslahatan yang agung. Maka jelas ini bukan bid'ah ya akhi. Kenapa? Karena pendorongnya sudah ada, kebutuhannya sudah mendesak. Ya, di mana Rasulullah SAW tinggalkan itu karena memang belum dibutuhkan dan belum ada pendorong. Atau yang kedua contohnya, ada pendorongnya tapi masih ada penghalangnya. Sudah dibahas tadi, ya, membaca Al-Quran penting. Ya, para sahabat adalah orang-orang yang paling suka untuk membaca Al-Quran dan sangat suka membaca Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu sebagai pelipur laraknya, penghibur kesedihannya. Namun tatkala di zaman Rasulullah SAW belumlah dikumpulkan, pada Rasulullah ada pendorongnya untuk mengumpulkan Al-Quran, tapi masih ada penghalangnya. Apa itu penghalangnya? Bahwa Al-Quran terus-menerus turun, belum sempurna, sehingga akhirnya belum sempat, tidak sempat untuk Rasulullah SAW kumpulkan. Makanya ikhwatal Islam, yang kemudian di zaman setelah Rasulullah wafat, ya, mulai terjadi lagi perselisihan tentang Al-Quran. Maka Umar bin Khattab melihat, tatkala para penghafal Quran sudah banyak yang meninggal dunia dan mati syahid di medan perang, akhirnya ya Umar khawatir Al-Quran akan ya hilang dan punah. Maka beliau pun ya meminta kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena penghalangnya telah tidak ada di zaman Umar. Di zaman Rasulullah penghalangnya masih ada. Apa itu? Ya, bahwa wahyu terus-menerus turun. Di zaman Umar wahyu sudah berhenti dan sudah lengkap Al-Quran itu. Sementara kebutuhan pun sangat mendesak. Ya, sebab kalau tidak dikumpulkan ini akan hilang dari dada-dada manusia karena sebatas dihafalkan saja. Maka harus segera dikumpulkan karena ini kemaslahatan besar. Dan kemaslahatan yang kita rasakan sampai hari ini kita bisa membaca Al-Quran. Maka yang seperti ini tidak mungkin kita katakan ini bid'ah ya akhi. Walaupun Rasulullah SAW tidak lakukan, tentu kita bertanya, kenapa Rasulullah SAW tidak lakukan? Karena rupanya masih ada penghalang, sehingga menghalangi Rasulullah SAW untuk melakukannya. Nah, baru yang ketiga ini nanti kita akan sebutkan. Ya, pendorongnya ada, penghalangnya pun tidak ada. Dalam artian Rasulullah SAW mampu melakukannya, ada pendorongnya, tapi Rasulullah SAW tetap tidak lakukan juga. Maka ini menunjukkan tidak disyariatkan. Ya, contohnya apa? Adzan untuk sholat id. Pendorongnya ada untuk menyuruh orang sholat. Penghalangnya ada tidak? Tidak ada. Ya, Rasulullah mampu saja menyuruh seseorang untuk adzan. Tapi kok Rasulullah SAW tidak melakukan ya? Ya, Rasulullah SAW tidak pernah menyuruh para sahabat untuk adzan. Ya, padahal pendorongnya ada, penghalangnya juga tidak ada. Maka ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak disyariatkan. Merayakan kelahiran Rasul, ulang tahun. Pendorongnya ada apa? Cinta Rasul. Para sahabat sangat cinta kepada Rasulullah. Penghalangnya tidak ada, dalam artian mampu Rasulullah melakukan, ya, mengajak para sahabat untuk merayakan ulang tahunnya. Demikian pula para sahabat mampu merayakan kelahirannya. Tapi Rasulullah SAW tidak lakukan, tidak pula para sahabat lakukan. Ini menunjukkan bahwa itu tidak disyariatkan. Bersalaman setelah sholat. Pendorongnya di zaman Rasulullah SAW ada. Apa itu? Dalam rangka memperkuat tali ukhuwah. Penghalangnya juga tidak ada, di mana para sahabat mampu saja bersalam-salaman setelah sholat berjamaah. Tapi kok Rasulullah SAW tidak lakukan, tidak pula beliau perintahkan. Ini menunjukkan bahwa itu tidak disyariatkan. Ya, kita kiaskan kepada semua perkara-perkara di zaman sekarang ini, akhi. Sesuatu yang Rasulullah SAW tidak lakukan, ya belum tentu itu perkara yang bid'ah. Namun kita harus lihat keadaannya terlebih dahulu dari tiga sisi tadi, ya akhi. Nah, ini banyak orang tidak paham tentang masalah ini. Sehingga akhirnya dianggap segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul pokoknya bid'ah. Makanya kalau ada orang mendefinisikan bid'ah itu sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah, maka kita katakan ini bid'ah. Maka kita katakan ini definisi yang tidak benar.
Kenapa? Karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW tersebut, ya dilihat keadaannya. Kalau ternyata belum ada pendorongnya, kalau ternyata masih ada penghalangnya, berbeda kalau misalnya ya masih pendorongnya ada, penghalangnya tidak ada, tapi Rasulullah SAW tetap meninggalkannya, maka itu jelas perkara yang tidak disyariatkan atau ya bisa dikatakan juga itu bid'ah. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana kita tahu bahwa Rasulullah SAW meninggalkan sesuatu? Bagaimana ya kita tahu bahwa Rasulullah SAW tidak melakukan sesuatu? Ibnu Qayyim membahas sebuah pembahasan yang bagus sekali tentang masalah ini. Kata beliau, wa amma naqluhum li tarki sallallahu alaihi wasallam fahuwa naw'an. Adapun penukilan para sahabat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sesuatu itu ada dua macam, dan dua-duanya sunnah yang harus kita lakukan, dalam artian meninggalkannya adalah sunnah. Ahaduhuma, yang pertama, tasrihuhum bi annahu taraka kadza wa kadza wa lam yaf'alhu. Ya, yang pertama para sahabat ya tegas menyatakan bahwa Rasulullah SAW tidak melakukan perbuatan itu. Seperti misalnya para sahabat berkata ketika Rasulullah tentang syuhada Uhud, bahwa Rasulullah SAW tidak memandikan mereka dan tidak mensalatkan mereka. Juga ketika sholat Id, ya para sahabat berkata tidak ada adzan, tidak pula qomat dan seruan, ya as-salatu jami'ah, tidak ada. Tegas para sahabat mengatakan Rasul tidak lakukan itu. Maka kita tidak melakukannya pun juga harus. Artinya jangan kita lakukan. Wathani, yang kedua, kata beliau, adamu naqlihim lima law fa'alahu latawaffarat himamuhum wa dawa'ihim. Ya, artinya tidak ada satupun sahabat yang menukilnya. Ya, dimana kalau Rasulullah SAW melakukan, tentu para sahabat sudah bersegera untuk melakukan dan mengamalkan dan menukil kepada umat setelahnya. Tapi ketika tidak ada satupun di antara mereka yang menukilnya, ini menunjukkan bahwa itu tidak disyariatkan dengan kesepakatan mereka. Ikhwatal Islam, sudah saya contohkan tadi, yaitu bersalaman setelah sholat berjamaah. Bersalaman setelah sholat berjamaah itu, kalau Rasulullah SAW lakukan, tentu para sahabat akan lakukan. Apalagi yang sholat berjamaah bersama Rasulullah banyak sekali dari para sahabat. Tapi aneh, tidak ada satupun sahabat yang mengamalkannya. Tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in, tidak pula imam-imam 4 dan imam-imam setelahnya. Baru muncul di zaman sekarang saja yang dinyatakan baik oleh orang-orang awam. Ya subhanallah. Ikhwatal Islam, contohnya juga misalnya melafazkan niat, akhi. Yang sholat bersama Rasulullah di kalangan sahabat banyak. Ya, kalaulah Rasulullah SAW melafazkan niat, tentu para sahabat akan melakukannya. Tentu para sahabat akan menukil kepada kita. Ya, tentu Rasulullah SAW juga ajarkan kepada orang-orang yang tidak becus sholatnya. Namun ketika Rasulullah bersabda kepada orang yang tidak becus salatnya, idza qumta ila sholati fastaqbilil qiblah tsumma kabbir. Ya, kalau kamu mau salat maka menghadap kiblatlah dan bertakbiratul ihramlah. Rasulullah tidak berkata lafazkan niatmu. Maka dari sini akhal Islam menunjukkan bahwa apa yang ditinggalkan oleh Nabi dalam keadaan pendorongnya ada dan penghalangnya tidak ada, itu perkara yang harus kita tinggalkan juga. Ikhwatal Islam, demikian pula yang sifatnya meninggalkan, yang mungkin sifatnya mubah. Ya. Kita tidak makan, boleh-boleh saja. Kita tidak minum, boleh-boleh saja. Kita tidak berpakaian, tidak memakai pakaian ini dan itu, boleh-boleh saja. Cuma masalahnya kalau tidak melakukan perbuatan yang sifatnya halal ini, kalau misalnya dianggap itu sebagai sebuah agama, nah ini yang jadi masalah juga, akhi. Ya. Makanya Al-Imam Syatibi rahimahullah dalam kitab Al-I'tisam memberikan pembahasan yang bagus dalam masalah ini. Kata beliau, "Fahadat tarku," meninggalkan sesuatu tadi, "imma an yakuna li amrin yu'tabaru mithluhu syar'an aw la." Tidak lepas dari dua perkara. Ya, dia meninggalkan sesuatu itu dianggap sebagai sebuah pensyariatan atau tidak.
fa in kana li amrin yu'tabar, ya, apabila dia untuk perkara yang sesuatu yang dianggap sebagai sebuah pensyariatan, dalam artian dia meninggalkan sesuatu itu, ya, bahwa ini sesuatu yang dibolehkan oleh syariat, artinya meninggalkan sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, ya, maka ini tidak apa-apa. Idz ma'nahu tarku ma yajuzu tarkuhu, karena maknanya adalah meninggalkan sesuatu yang boleh-boleh saja untuk ditinggalkan, ya, di mana tidak diminta untuk meninggalkannya, ya. Namun kalau untuk selain itu, kata beliau, kalau dianggap sebagai sebuah agama, ya, kita ya tidak makan roti, kenapa? Tidak makan daging, kenapa? Kalau dia misalnya menganggap ini sebagai sebuah keutamaan, ya, dan bahwasanya katanya, ya, kita ini harus menyayangi binatang, maka kita tidak boleh makan daging. Ya, dia tidak makan daging ini sebagai sebuah agama, fahwal ibtida'u fid din, maka ini jadi sebuah bid'ah dalam agama. Makanya, akhi, yang halal, sesuatu yang sifatnya mubah, bisa berubah jadi bid'ah. Kapan? Ya, dua keadaan tadi. Yang pertama apa? Kalau ada orang makan tempe dengan keyakinan bahwa tempe itu lebih afdol dari tahu, misalnya. Barang siapa yang makan tempe, dia dapat pahala begini dan begitu. Nah, jadi bid'ah itu. Kenapa? Karena dia menetapkan keutamaan buat makanan sesuatu yang tidak pernah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Iya. Atau dia tidak mau makan tempe. Kenapa? Dalam rangka ia menganggap itu ibadah. Maka ia tidak makannya tempe tersebut jadi bid'ah, karena dia menganggap itu sebagai sebuah ibadah. Allahumma kecuali, akhi, kalau ada orang kata dokter kamu haram, kau tidak boleh makan tempe, sebab kalau kau makan tempe penyakitmu menjadi-jadi, itu tidak jadi masalah. Ya. Fa idzan kullu man mana'a nafsahu min tanawuli ma ahallallahu min ghairi 'udhrin syar'i, fa huwa kharijun an sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap orang yang mencegah dirinya dari memakan sesuatu yang telah Allah halalkan tanpa ada udzur syariat, maka ia telah keluar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya. Maka dari itulah kita harus memahami sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan, tidak perbuat. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbuat sesuatu. Kalau memang ternyata ya pendorongnya ada, penghalangnya tidak ada, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap tidak melakukannya, maka itu tidak disyariatkan akal Islam. Bahkan bisa kita katakan itu perkara yang diada-adakan. Ya, bahwa itu adalah perbuatan yang tidak. Demikian pula yang Rasulullah, yang para sahabat tinggalkan, sementara pendorongnya ada dan penghalangnya pun tidak ada. Namun para sahabat semuanya meninggalkannya dan tidak melakukannya, maka tidak boleh pula kita melakukan perbuatan seperti itu. Allahu a'lam. Mungkin ini dahulu yang kita bisa bahas ya pada kesempatan pagi hari ini, dan insyaallah ya kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya di waktu yang akan datang. Nah.